Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Ini juga anehnya dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang ahlu bid'ah untuk melegalkan tawasulan mereka kepada Nabi SAW. Kata mereka Nabi masih hidup ya, dan syaratnya tawasul itu sah, syaratnya tawasul itu halal, diperbolehkan, yaitu yang ditawasuli itu masih hidup, kemudian dia hadir, kemudian dia mampu. Nah, Nabi ini kan walaupun beliau mati tapi dia masih hidup, hadir juga, kemudian juga mampu juga. Itu mereka cari hilah, cari mengotak-atik ya, mengotak-atik dalil biar kesyirikan mereka itu bisa menjadi legal ya. Jadi Nabi SAW itu benar hidup di dalam setelah kematian. Hakikatnya orang itu setelah mati dia masih hidup, cuma hidupnya hidup barzakhiyah, hidup di alam barzah. Namanya hidup di alam barzah itu tidak sama dengan hidup di alam dunia. Hidupnya manusia di alam barzah, hidup yang terbatas, tidak sama seperti kehidupan kita di alam dunia. Contohnya orang yang dikuburkan ya, orang yang dikuburkan itu setelah selesai dikuburkan mendengarkan suara sandal meninggalkan kuburan tadi. Apakah mendengarkan suara meongan kucing atau yang lainnya? Tidak, sebatas hanya ini saja. Itu dalilnya cuma di situ tok. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi masalah alam barzah kehidupannya hanya sebatas dalil, tidak bisa kita perluas kemana-mana. Misalnya para syuhada yang mereka seperti Ja'far bin Abi Thalib yang mati dalam perang Mu'tah, kemudian terpotong kedua tangannya, maka Allah kehendaki rohnya Ja'far ini terbang ya, berkeliling di surga. Ya, bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Sekarang saja kita kalau ingin terbang naik pesawat, nah, ini rohnya terbang ke sana kemari melihat surga sesukanya sampai hari kiamat. Apakah lantas bisa nyambung dengan kita? Ya jawabannya lain. Artinya nggak bisa dikiaskan kemana-mana perkara yang gaib itu, hanya sebatas pada dalil. Nah, Nabi SAW itu hidup, iya benar hidup, cuma hidupnya hidup barzakhiyah, dan hidupnya hidup yang sesuai kabar yang kita dapatkan. Tidak bisa lantas kita katakan, oh Nabi datang di acara maulid, oh itu datang, itu dari mana? Itu pendusta, itu pembohong super. Ya, tidak ada ceritanya perkara seperti itu. Ya, itu menipu umat ya, penipu umat, dan mereka itu adalah proyek pembodohan kepada umat. Makanya orang-orang seperti mereka itu dipelihara oleh musuh-musuh Islam ya. Makanya mereka dibuat udung-udungnya paling gede, dan ya nanti tasbihnya mungkin juga seperti pentol gede-gede gitu biar orang semakin percaya. Ya, itu semuanya untuk mengelabui umat, membodohi umat ya, membodohi umat. Jadi itu proyek besar membodohi umat ya lewat orang-orang seperti mereka yang suka berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi tawasul kepada Nabi mau tidak mau dia perkara yang syirik ya, perkara syirik yang tidak diperbolehkan. Apapun alasan Anda, usaha apapun Anda melakukan untuk melegalkan tawasulan tersebut kepada Nabi, itu hakikatnya adalah kesyirikan. Jadi Nabi SAW disampaikan salat kepada beliau menjawab salam. Berarti Nabi bisa diajak berbicara, ya cuma jawab salam tok, tidak menjawab percakapan Anda ya, artinya tidak bisa diperluas ya, tidak bisa diperluas. Jadi intinya cukup di situ tok, sesuai dengan dalil, tidak bisa Anda bawa kemana-mana ya. Ya nanti kalau dibawa kemana-mana ya, seperti orang yang suka merayakan maulid Nabi tadi, oh Nabi datang, ya enak sekali manggil-manggil Nabi suruh datang ke tempat dia. Ya, siapa dia? Sampai ada orang seperti itu ya. Kemudian datang ke masjid Nabi, kemudian dia ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi mencium dengkulnya katanya. Ini penghinaan, penistaan kepada baginda Nabi SAW, walaupun dia ngaku sebagai cucunya Nabi. Ini cucu yang tidak layak dianggap sebagai cucu ya. Ini cucu yang sangat durhaka kepada kakeknya. Bagaimana Nabi SAW mencium dengkulnya dia? Ini
perkataan yang sangat aneh, namun pengikutnya juga menghurikan saja ya, karena memang mereka itu sudah dibuat menjadi orang-orang yang bodoh, yang dungu, yang tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil yang keempat, al-anbiya wa ahya'un fi kuburihim. Jadi para nabi-nabi tersebut walaupun mereka itu meninggal, hakikatnya mereka hidup di kuburan mereka ya. Jadi mereka hidup, tidak ada yang mati ya. Semua, tidak hanya nabi saja, semuanya hidup di kuburan mereka ya. Jadi orang-orang yang mati itu berpindah kehidupannya dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakh. Barzakh itu adalah tempat singgah manusia antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan semuanya akan merasakan perkara tersebut. Cuma mereka walaupun masih hidup tidak bisa kita ajak komunikasi seperti sebagaimana kita berkomunikasi, kita panggil Assalamualaikum bisa jawab, itu lain perkaranya. Jadi kehidupan mereka hanya kehidupan barzakh yang tidak sama dengan kehidupan kita. Jadi kalau ada doa, mereka merasakan senang, ada doa yang masuk ya, ada transferan pahala ya, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya dan meringankan perkaranya. Ini juga termasuk perkara yang ada dalilnya. Jadi hanya sebatas perkara-perkara seperti ini saja, tidak lebih dari perkara tersebut. Kemudian yang kelima, al-ardu la ta'kul ajsadal anbiya. Jadi bumi ini tidak bisa memakan jasadnya para nabi setelah kewafatan mereka. Yang keenam, takrirul imani bil ba'thi. Ini adanya pengakuan iman kepada hari kebangkitan, bahwasanya hari kebangkitan perkara yang mau tidak mau akan terjadi, yang wajib kita imani, dan itu nanti terjadi setelah kiamat yang kubro, kiamat kehancuran. Kemudian setelah kiamat kehancuran maka ada terjadi kiamat yang sifatnya kiamat kebangkitan. Jadi kiamat itu terjadi dua kali, kiamat kehancuran, semua alam semesta hancur lebur, semuanya mati semua. Kemudian setelah itu ada kebangkitan ya, ada kebangkitan untuk pertanggungjawaban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya keselamatan pada hari tersebut. Allahumma amin. Yang ketujuh, masyru'iyatus su'al 'indal istishkal, diperintahkannya, disyariatkannya bertanya jika ada masalah yang belum paham. Ya, sebagaimana para sahabat tadi, mereka menanyakan kepada Nabi SAW tatkala mereka mendapati sesuatu yang mereka belum paham. Jadi Nabi SAW berkata kepada mereka, perbanyak salat kepadaku, sesungguhnya salat kalian itu nanti akan disodorkan kepadaku. Maka mereka bertanya, gimana nanti kalau engkau sudah tiada wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menjawab pertanyaan mereka bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak bisa dimakan oleh bumi.